Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran Java dari saya, Iman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tool-tool yang penting di Java. Bisa dianggap ini 3 tool paling penting dan paling sering dipakai oleh programmer Java. Tool pertama adalah Java Virtual Machine. Tool kedua adalah Java Compiler. Dan tool ketiga adalah Java Documentation. Sebelum lebih lanjut, sedikit ada disclaimer dari saya bahwa saya mohon maaf dalam presentasi saya nanti dan selanjutnya akan sering menggunakan istilah bahasa Inggris. Ini bukan berarti saya nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar, walaupun mungkin iya, tapi ini semata-mata untuk membiasakan diri para pendengar dengan istilah-istilah bahasa Inggris yang akan sering muncul dalam dokumentasi atau pesan error di Java. Karena sampai saat ini compiler Java dan tool Java semuanya berbahasa Inggris. Selanjutnya juga saya perlu ingatkan juga bahwa presentasi saya ini sengaja dibuat dalam bahasa Indonesia karena sebenarnya kalau yang dalam bahasa Inggris sudah lebih banyak yang lebih bagus dari ini. Dan presentasi ini saya tujukan untuk mereka yang ingin belajar Java secara baik dan benar, tetapi belum memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup untuk melihat video-video yang sudah banyak di YouTube yang rata-rata bagus-bagus. Oke, kita masuk saja. Jadi yang sedang saya tampilkan ini adalah development lifecycle dari Java. Jadi proses bagaimana pembangunan aplikasi di Java yang kurang lebih melibatkan 3 tool yang saya sebutkan tadi atau 3 peralatan aplikasi yang saya sebutkan tadi. Peralatan pertama itu Java Compiler yang mengubah dari Java shortcut Java menjadi aplikasi Java, atau sebenarnya tidak mesti aplikasi, bisa juga berbentuk library atau bahasa teknisnya bytecode. Terus kemudian bytecode ini kemudian bisa dijalankan di dalam virtual machine. JVM ini singkatan dari Java Virtual Machine, di mana virtual machine ini bisa kita panggil dengan perintah Java. Jadi kalau tadi compiler itu bisa kita panggil dengan perintah Java, virtual machine ini kita panggil dengan perintah Java. Virtual machine ini sebuah aplikasi yang mensimulasikan sebuah komputer. Jadi alasan kenapa Java bisa jalan di multi-platform karena Java sebenarnya jalan di atas virtual machine yang dimana virtual machine-nya tersedia di berbagai platform termasuk Linux, Unix, dan platform lain yang mungkin tidak terbayang. Misalnya rice cooker atau microwave. Terus kemudian selanjutnya hal yang sering dilupakan adalah membuat dokumentasi dari kode kita. Ini saya sengaja kenalkan supaya dari awal terbiasa dengan dokumentasi. Perlu diingat kebanyakan programmer itu sangat malas untuk bikin dokumentasi, termasuk saya sendiri. Tetapi ini kadang-kadang menjadi penilaian customer terhadap kita. Jadi saya pun walaupun malas terpaksa selalu bikin dokumentasi untuk customer saya. Oke, kita akan mulai dengan demo. Yang pertama itu Java Compiler. Di sini saya sudah punya kode Java yang isinya seperti ini. Oke, mudah-mudahan cukup terlihat. Oke, ini kode Java yang sudah saya siapkan dengan sedikit kesalahan, hanya untuk melihat bagaimana pesan error di compiler nanti. Dan kemudian sekarang saya akan buka konsol atau command prompt, biasanya kalau di Windows disebutnya. Cara command prompt ada banyak cara membukanya, tapi yang menjadi favorit saya adalah dengan menekan tombol shift, klik kanan, nanti akan muncul open command window here jika Anda menggunakan Windows. Perlu diingatkan bahwa tutorial ini berlaku untuk yang menggunakan Linux maupun Unix atau operating system lainnya seperti Macintosh atau OS X. Tapi saat ini saya menggunakan Windows karena ini paling umum digunakan oleh yang
orang tahap belajar. Jadi saya akan lakukan perintah untuk mengcompile. Setiap tool compiler di Java itu memiliki panduan atau biasa disebut inline help. Jadi panduan instan yang bisa kita akses dengan mudah. Caranya tinggal menggunakan perintah tersebut tanpa argumen apapun. Jadi saya akan mengakses Java compiler yang nama programnya Java. Seperti ini. Nanti muncul pesan seperti ini. Ini adalah pesan untuk menjelaskan kepada kita apa yang opsi-opsi yang tersedia. Di sini saya akan mengcompile tanpa menyertakan opsi apapun. Jadi saya akan ketik Java. Di sini saya harus menjelaskan apa yang dikompil. Jadi saya sebut hello.java. Di sini ada kode error. Di situ disebutkan Java hello.java not found karena saya salah mengetik. Harusnya ini pakai E. Sekarang saya akan compile. Kalau tadi perintah untuk mengcompile. Dan ini ketika saya coba, dan ini kode untuk menjalankan VM Java Virtual Machine, itu Java. Dan sama seperti tadi, kita bisa melihat opsi apa aja yang tersedia dengan mengetik Java tanpa option apapun. Di sini ada beberapa option termasuk apakah kita mau 32 bit, 64 bit, server, client, dan segala macam. Nanti semua opsi-opsi ini akan saya jelaskan di sesi lain. Dan termasuk install Java juga akan saya jelaskan di sesi lain. Kita kembali ke menjalankan aplikasi tadi. Saya ketik Java. Dan sini saya ketik hello. Ini artinya kita akan menjalankan program kita yang kelas Java dengan menggunakan Java Virtual Machine. Di sini kalau dilihat tadi udah menghasilkan java.class sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa akan menghasilkan ketika kita compile akan menghasilkan java.class, akan menghasilkan aplikasi dengan extension .class. Kita kembali. Sini akan saya jalankan. Di sini tidak perlu menyertakan .class-nya, dia otomatis akan mencari yang berakhiran .class. Jadi sekarang saya enter. Di sini akan menghasilkan error yang sudah sengaja saya buat. Di sini dijelaskan error main method not found in class hello. Please define the method as blah blah, seperti ini. Ini ada sedikit kesalahan dengan kode yang saya buat. Di sini dia seharusnya public method yang akan pertama diakses oleh Java Virtual Machine. Namanya harus main, return type-nya harus void. Terus di sini ada modifier harus static dan harus public. Ini udah sama persis, public, static, void, main. Yang beda di sini adalah pertama di sini harus ada tanda siku 2 yang artinya array, dan sini nama argumennya di sini args, dan di sini console in. Nah, dari semua itu yang harus saya ikuti adalah array-nya ini, sedangkan argumen ini itu bebas bisa apa aja. Jadi saya akan perbaiki seperti ini. Kecuali argumennya sekarang sudah sama, dan argumen itu tidak mesti sama. Jadi sekarang saya akan compile ulang. Dan sekarang saya akan jalankan kembali. Nah, sekarang berhasil. Itu ada tulisan hello world. Perintah yang saya tampilkan di atas, system out print, adalah perintah untuk menampilkan kata hello world ke layar. Oke, kita sudah selesai dengan tool pertama, yaitu mengcompile Java menjadi Java aplikasi. Selanjutnya kemudian kita udah juga dengan tool kedua, yaitu menjalankan aplikasi Java itu sendiri di virtual machine. Selanjutnya saya akan menjalankan atau akan mengenerate dokumentasi dari kode tersebut.
Oke, cara menghasilkan dokumentasi dari kode tersebut adalah dengan menggunakan Java doc, terus kita sebutkan source code atau kode Java yang mau kita hasilkan dokumentasinya. Ini saya ketik hello.java, atau kita bisa juga cukup menggunakan tanda bintang, artinya semua kode Java yang ada di folder ini akan di-generate. Saya akan menggunakan bintang ini. Kalau saya enter, ini akan muncul kode Java seperti tadi di sini. Cuma ini sangat mengotori sini. Biasanya kita menginginkan si dokumentasi ini berada di folder terpisah supaya tidak mengganggu. Saya akan kembali hapus semua kecuali kode Java ini karena itu hasil kerja kita. Jadi saya akan invert selection, saya hapus. Sekarang saya akan menggunakan option tambahan yang ada di Java maupun di Java. Dan jadi untuk di Java saya akan Java -d, saya akan ketik kelas gitu, terus Java hello.java. Ini dia sebutkan class is not found, jadi saya harus mengenerate-nya, harus membuatnya dulu. Jadi semua kelas akan saya simpan di situ supaya ngebersihinnya gampang kalau suatu saat kita mau membersihkannya. Karena ini kan hasil generate, hasil compile, biasa kadang-kadang kita ingin menghapusnya terlebih dahulu. Misalnya untuk disimpan di repository atau untuk dikirim ke teman supaya tidak terlalu besar ukurannya. Ini akan saya jalankan kembali. Sini sudah berhasil. Di sini ada classes, di sini ada hello Java. Terus kemudian saya akan jalankan Java doc. Oke. Ini sudah selesai, saya generate. Nanti kalau kita buka seperti ini. Ini banyak file HTML yang dihasilkan, tapi kita bisa membuka semuanya dengan hanya mengakses index.html. Saya akan buka sekarang dan akan tampil seperti ini. Ini dijelaskan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kelas ya, kita sudah menghasilkan sebuah kelas namanya hello. Dan sini dijelaskan hello itu turunan dari Java lang object. Nanti kita akan menjelaskan secara detail apa itu Java lang object. Dan di sini ini deklarasi detailnya dari hello yang tanpa kita sadari. Di sini dibilang extend Java lang object. Jadi kalau dilihat di kode, kita hanya public class hello, tapi sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah mengextend sebuah kelas yang menjadi wajib di Java, yaitu kelas object. Nanti kita akan bahas panjang lebar tentang object ini dan metode-metode di dalamnya. Selanjutnya di sini ada dokumentasi lain. Ini juga dibilang namanya konstruktor summary, di mana di sini menjelaskan konstruktor yang ada di kelas. Di sini dibilang bahwa kelas hello punya konstruktor yang biasa disebut dengan istilah default konstruktor. Dan di sini juga sekali lagi kita tidak pernah membuatnya. Jadi jika kita membuat aplikasi Java tanpa konstruktor, maka otomatis si compiler akan menambahkan konstruktor default. Konstruktor default adalah konstruktor yang tidak memiliki parameter apapun. Karena tanpa konstruktor sebuah objek di Java tidak bisa dibuat. Nanti kita akan bahas detail itu. Sekarang lewat aja dulu. Selanjutnya di sini juga ada satu metode, yaitu yang tadi main lang Java. Dan ini kalau kita klik dari metode summary ini akan ada penjelasan detailnya. Yang kebetulan saat ini kita belum menjelaskan apa itu detailnya. Sekarang kita akan buat contoh dokumentasi detail. Ini saya akan bikin dokumentasi. Untuk membuat dokumentasi di Java, kita cukup menambahkan seperti ini. Dan diakhiri dengan seperti ini. Ini artinya dokumentasi. Ingat kalau titik bintangnya 1 ini berarti komentar. Jadi kalau saya buat seperti ini,
ini biasanya kalau di object oriented kita menyebutnya method. Metode yang pertama dipanggil oleh virtual machine atau JVM. Oke, anggap aja dokumentasinya seperti ini untuk sementara. Sini juga dokumentasi tidak hanya ada di metode tapi juga bisa di kelas. Jadi saya akan bikin dokumentasi di kelas juga. Seperti ini. Jadi saya di sini kelas yang biasa pertama dibuat oleh programmer. Author A, author Iman. Sisa gini. Add A email seperti itu. Dan kita bisa simpan ini. Yang atas akan tergenerate jadi dokumentasi, yang bawah tidak karena ini komentar bukan dokumentasi. Ingat tanda bintangnya hanya kurang 1. Saya akan coba tunjukkan dulu. Saya akan jalankan kembali yang tadi, nanti dia akan timpa dengan sedikit warning. Di sini ada warning karena saya tidak menggunakan yang standar yaitu author dan email. Ada standar-standar yang bisa kita gunakan supaya dikenali dia. Nanti saya akan jelaskan. Salah satunya author harusnya pakai A kecil sepertinya. Oke. Di sini masih ada warning karena email tidak dikenal, tapi author dikenal. Oke, saya akan tunjukkan dokumentasinya. Kalau kita refresh, di sini sudah ada dokumentasi kelas yang biasa pertama dibuat oleh programmer. Dan sini author imannya tidak muncul karena dia tahu itu adalah komentar autornya. Sekarang saya akan hapus bagian emailnya karena error tadi pas author, pas email. Saya akan hapus. Biasanya seperti ini. Sekarang saya compile ulang supaya dokumentasinya lengkap. Sekarang tidak ada warning. Dan kalau kita lihat, tapi masih bagian ini tidak ada dokumentasi karena itu adalah komen. Dan sekarang saya akan perbaiki supaya menjadi dokumentasi dengan menambah tanda bintang. Oke, saya jalankan kembali. Nah, kita kembali lihat. Oke, sekarang udah ada dokumentasinya ini. Ini metode yang dipanggil oleh Java Virtual Machine seperti yang ini. Kalau kita lihat akan muncul seperti ini. Oke, segitu dulu untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan belajar lain, termasuk nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis dokumentasi dengan option-optionnya yang tersedia. Seperti tadi author, juga bagaimana dengan parameter, apa yang harus kita dokumentasikan ketika kita bikin parameter, ketika kita bikin kelas, dan lain sebagainya. Dan di bagian lain juga kita akan belajar nanti bagaimana mengcompile untuk aplikasi yang kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.